kelas 8 akan menceritakan fabel yang berjudul Burung yang Terluka. Nama saya Agassi Alansyah. Dan saya Arifin. Mari kita mulai saja ceritanya. Pada suatu hari, ada ibu burung yang sedang mengerami telurnya. Saat mengerami telurnya, sang ibu pun berkata, "Wah, lihat, telurku mulai menetas. Sebaiknya aku akan mencari makan untuk anakku." Saat ibunya mencari makan dan pergi, anak burung itu pun menetas dan jatuh tiba-tiba, dan dia pingsan di tanah. 30 menit berlalu. Ada seekor kelinci dengan anaknya sedang berjalan-jalan. Dia melihat peristiwa itu, dan sang anak kelinci pun membangunkan anak burung itu. Hei kau, bangun, bangun, bangun." Sang anak burung pun terbangun. "Hah, apa yang terjadi?" Sang ibu kelinci itu pun berkata, "Aku melihatmu terjatuh dari pohon." "Kenapa kau terjatuh dari pohon?" Sang anak pun berkata, "Aku tidak tahu kenapa aku ada di bawah tanah." Sang anak menjawab tadi. Sang kelinci pun berkata, "Aku pun tidak tahu. Di mana ibumu?" Kata sang anak kelinci tadi. Sang anak burung pun berkata lagi, "Aku tidak tahu ibuku kemana. Mungkin dia pergi meninggalkanku." Kata sang ibu burung, "Wah, kasihan sekali," berkata kepada sang anak kelinci. Sang ibu kelinci pun berkata kepada anaknya, "Dek, mari kita rawat saja anak burung itu. Kasihan dia, lihat tubuhnya sudah mulai kurus." Anak kelinci itu pun menjawab, "Baiklah Bu, kita akan merawatnya." Akhirnya mereka merawat anak burung itu dan pergi meninggalkan tempat tadi. Ibu burung pun kembali dari mencari makan, dan dia melihat anaknya sudah tidak ada lagi. Akhirnya dia turun ke tanah dan mulai mencarinya. Dia berkata, "Anakku, anakku, kau kemana?" Tapi tidak ada seorang pun yang menjawab. Sesampai di rumah sang kelinci, sang ibu kelinci pun memberi makan sang anak burung. "Ini, makanlah, kau terlihat lapar." Dan ibu burung menyuruh anak kelinci untuk mengambil air untuk dia mandi. "Anakku, tolong ambilkan air untuk anak burung ini." "Baiklah Bu." Dia pun mencari ke sungai depan rumahnya. Saat ibu burung mencari-cari, ada seekor kelinci yang ingin mengambil air tadi melihat ibu burung tersebut. Ibu burung itu berkata, "Hah, ada kelinci. Hei kelinci." Kelinci menjawab, "Ada apa? Apakah kau melihat anakku?" "Anakmu? Ini aku tahu anakmu di mana." "Hah, benar kau tahu?" "Iya." "Bolehkah kau menunjukkannya?" "Oh, oke." Sambil pulang, anak kelinci itu membawa ibu burung tadi ke rumahnya. Sampai di rumah, ibu burung itu pun terkejut. Anakku sudah lama aku tidak menemukanmu." "Ibu, mengapa ibu meninggalkanku?" "Tadi ibu mencari makan anakku." "Oh begitu, ibu sudah berapa lama mencariku?" "Sekitar 2 hari." "Oh begitu. Sudah, kalau sudah begitu kita pulang saja ya." Ya, ibu burung pun berkata kepada sang ibu kelinci, "Terima kasih telah merawat anakku baik-baik." Kata ibu kelinci, "Sama-sama. Kata ibu, aku akan kembali lagi ke sini untuk bersanja-sanja." Dan ibu burung dan anaknya pun pergi. Sampai di atas pohon, sang ibu burung berkata, "Ayo anakku, terbang, terbang." "Bu, aku tidak bisa terbang." "Coba dulu nak." Akhirnya sang burung pun mencoba terbang dan tidak bisa. Berkali-kali anak burung itu mencoba terbang dan terus gagal. Akhirnya sang ibu burung pun berkata, "Anakku, mengapa kau tidak bisa terbang?" "Aku tidak tahu Bu, sepertinya waktu aku lahir aku kan terjatuh, mungkin sayapku patah. Sini coba ibu lihat."
Saat dilihat, ternyata memang patah sayap anak burung itu, dan sang ibu pun menangis. Saat menangis sangat besar sampai terdengar suaranya ke rumah kelinci. Sang ibu kelinci pun menghampiri pohon itu. "Hei, mengapa kalian ada yang menangis?" Sang ibu burung pun menjawab, "Anakku tidak bisa terbang." "Kenapa dia tidak bisa terbang?" "Karena waktu dia lahir sayapnya patah." "Oh, tunggu, aku tahu cara mengobatinya." "Benarkah?" "Iya, benar. Coba turun dulu anakku." Anak burung pun tersebut turun, dan kelinci pun menghampirinya. "Sini, aku akan mengobatimu." Saat dilihat-lihat, ternyata sang kelinci itu pun tahu penyebabnya. "Oh, aku tahu penyebabnya. Kau pasti jatuh kan?" "Oh, benar sekali. Tunggu di sini ya, aku akan mengambil alat-alat obatku." Sang ibu kelinci pun pulang. Dan ibu kelinci kembali, dia membawa barang-barang obat-obatnya. "Sini, aku akan menyembuhkannya." Dan sang ibu kelinci pun mulai menyembuhkan anak itu. Dan ternyata sudah selesai. Ibu burung pun berkata, "Coba nak, kau terbang." Akhirnya sang anak burung pun ke atas pohon dan mencoba terbang. Dan terbang dan akhirnya tidak bisa juga. Sang kelinci pun berkata, "Sepertinya kau memang tidak bisa terbang, nak. Harusnya tetap berjalan di tanah. Kalau tidak memaksakan itu akan menambah parah." Sang ibu burung pun bersedih mendengar itu. Dan ibu burung pun berkata, Aku tidak bisa hidup di tanah, nak. Maafkan ibu, aku akan meninggalkanmu." "Mengapa ibu meninggalkanku?" "Aku tidak bisa, nak. Aku harus merawat kakak-kakakmu dan adik-adikmu yang lain." "Oh, Bu, tidak apa-apa, nak. Ibu kelinci itu akan merawatmu. Apakah benar kan?" "Iya, ibu akan merawatmu." "Baiklah, nak. Ibu akan pergi. Nanti ibu datang kembali ya." "Tapi Bu, dadah." Ibu burung itu pun pergi meninggalkan anaknya. Anaknya bersedih. Namun sang ibu kelinci menghiburnya. "Tidak apa-apa, nak. Ibu akan merawatmu. Dan lihat saja, adikmu sudah terpindah. Aku ada kakak. Sang ibu kelinci pun pergi ke rumahnya dan merawat anaknya itu. Tamat. Sekian dari